dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya saum ya, dan nikmatnya kita berada dalam bulan Ramadan yang begitu istimewa ini, yang sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir ya. Sekarang 10 hari kedua ini tinggal besok ya, 1 hari lagi, kemudian kita akan menghadapi 10 malam terakhir. Mudah-mudahan semakin bersungguh-sungguh ya kita dalam mengisi berbagai ketaatan di bulan Ramadan ini, yang semua hal dilipat gandakan ya pahalanya, pahala saum kita, pahala sedekah kita, kemudian pahala tilawah ya, tadarus, dan berbagai hal yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan seperti biasa untuk kajian kita hari ini kita awali dengan doa yang supaya mudah-mudahan ya ilmu kita bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji kembali ya, supaya memantapkan diri kita di 10 hari terakhir ini, apa saja yang harus kita tingkatkan ya. Nah, 10 hari terakhir bulan Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa 10 hari terakhir ini mudah-mudahan ya kita yang memuliakan umat ya, dengan memberikan karunia ya, Allah itu sudah memberikan berbagai anugerah karunia, mendatangkan musim yang penuh kebaikan ya, itu Ramadan, pahala yang berlipat di dalamnya, yang mampu menyentuh hati serta mendorong kita sebagai umat manusia untuk berbondong-bondong ya, menyongsong bulan Ramadan untuk melakukan amal yang sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang hatinya hidup dalam menyongsong panggilan Allah dan memiliki semangat yang tinggi ya, berusaha sekuat tenaga untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan ini merupakan bekal yang amat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu ya, di yauman, pada hari al-malu, dan harta anak laki-laki yang tidak berguna gitu ya, pada hari nanti di hari kiamat harta anak tidak berguna gitu, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ilaman ja'a bi qalbin salim ya, dengan hati yang bersih. Rasulullah bersabda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, wa khairal hadi hadiyu Muhammad SAW. Nah, berikut ini ada ulasan ringkas ya dari penulis tentang beberapa petunjuk Nabi berkaitan dengan aktivitas beliau pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, di sini yang pertama adalah beliau bersungguh-sungguh ya dalam beribadah. Nah, jadi semakin di 10 terakhir ini semakin bersungguh-sungguh bahwa Nabi SAW menambah frekuensi ibadahnya ya pada al-ashrul awakhir. Jadi semakin bertambah frekuensi ibadahnya ya di 10 hari terakhir Ramadan ini, dan sangat bersungguh-sungguh di dalamnya, dan hal ini tidak pernah dilakukan pada selain hari tertentu ya. Seluruh harinya dihabiskan untuk beribadah, berserah diri, berzikir gitu ya. Jadi hari-hari di 10 hari terakhir itu untuk beribadah, menyerahkan diri kepada Allah dan berzikir. Dan hal ini ya, istri beliau Ummul Mukminin Siti Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat sungguh-sungguh di Ashrul Awakhir ya, sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan pada selain hari-hari tersebut. Siti Aisyah juga menyampaikan hal lain ya. Pokoknya Rasulullah itu bila memasuki al-Ashrul Awakhir, Rasulullah menghidupkan malamnya ya. Jadi tarawihnya juga sampai waktu sahur beres gitu ya. Membangunkan keluarga dengan sungguh-sungguh dan bergiat sekali
Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata bahwa bila menginjak al-Asyrul Awakhir, ketika menginjak 10 hari terakhir, Nabi benar-benar sungguh-sungguh dan tidak meniduri istri-istri beliau gitu ya. Jadi tidak berhubungan suami istri ya di 10 hari terakhir. Nah, kemudian melakukan qiyamul lail ya. Nah, ini tentu saja sholat malam. Nah, qiyamul lail yang dilakukan oleh beliau di Asyrul Awakhir ini punya keistimewaan tersendiri, bahwa beliau dalam sholatnya tidak melebihi 11 rakaat ya. Kan itu yang 20 itu di zamannya Umar bin Khattab ya. Nah, di sini bahwa beliau dan dalam sholatnya tidak melebihi 11 rakaat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan dia berkata bahwa Rasulullah tidak menambah rakaat sholatnya baik di bulan Ramadan ataupun selain melebihi 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Beliau memanjangkan, jadi kalau jumlah rakaatnya tidak ditambah, tetapi beliau memanjangkan sholatnya, melamakan temponya gitu ya. Melamakan temponya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Kemudian Siti Aisyah menjawab, beliau tidak menambah rakaat sholatnya baik di bulan Ramadan atau selainnya melebihi 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan mengenai jangan ditanya gitu ya bagaimana indah dan panjang lamanya gitu ya di 4 rakaat itu. Kemudian sholat 4 rakaat lagi dan jangan tanya bagaimana indah dan panjang lamanya gitu ya. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur ya, ainani yarkudani walakin qalbi layanam gitu ya. Walaupun matanya melihat tetapi qalbi layanam, hatiku tidak tertidur. Demikian juga hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, dia berkata bahwa kami melakukan sholat malam bersama Rasulullah ya, sholat tarawih pada bulan Ramadan itu malam ke-23 ya, malam ke-23. Berarti ini di 10 hari terakhir ya, malam-malam ganjilnya 21, 23. Nah, pada malam ke-23 dan berakhir sampai sepertiga malam pertama. Sampai jadi sepertiga malam pertama ya. Yang disebut malam itu kan dari jam 6 sampai jam 4 ya. Nah, jadi Rasulullah SAW sholat di hari ke-23 di malam ganjil, beliau itu sampai sepertiga malam pertama. Kemudian kami lakukan lagi bersama beliau di malam ke-25 di malam ganjil ya, dan berakhir sampai setengah malam ya. Tadi kalau tadi sepertiga malam pertama, kalau tanggal 25 ini udah mau hampir beres gitu ya, ganjilnya juga tinggal 25, 27, 29 ya. Malam-malam Lailatul Qadar yang diindikasikan sangat kuat di malam-malam ganjil. Nah, di malam ke-25 berakhir sholat tarawihnya sampai setengah malam. Kemudian kami lakukan lagi bersama Rasulullah pada malam ke-27 sampai kami menyangka bahwa kami tidak akan mendapatkan sahur gitu ya. Nah, jadi Rasulullah di 10 hari terakhir itu semenjak tanggal 23 ya, beliau sampai sepertiga malam pertama, kemudian beliau sholat tarawih di malam ke-25 itu beresnya sampai setengah malam ya. Kemudian kami lakukan lagi bersama pada malam ke-27 dan berakhir hampir waktu fajar gitu ya, sehingga para sahabat menyangka bahwa kami tidak akan mendapatkan sahur karena Rasulullah begitu panjang menikmati ya, dari Al-Baqarah, Hatam gitu ya, kemudian Ali Imran, An-Nisa. Jadi dalam satu rakaat itu luar biasa sekali ya Rasulullah di malam-malam ganjil. Beliau menyetor hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Di antara hal yang menguatkan adalah hadis Abdullah bin Abbas ya. Di dalamnya terdapat ungkapan malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad,
setiap malam di bulan Ramadan hingga berakhirnya. Jadi full ya, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Ketika itu Nabi menyetor hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah disebutkan bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam mengetengahkan kepadaku Al-Quran setiap tahunnya, sedangkan tahun ini berlangsung 2 kali. Dan sabda Rasulullah yang lain mengetengahkan dan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril membelajarkannya, mengandung pengertian bahwa terkadang satu dari keduanya membaca dan yang satu laginya mendengarkan, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi terkadang Rasulullah itu ke malaikat Jibril ya membaca, kemudian terkadang mendengarkan ya malaikat Jibril yang bacanya, sebaliknya pokoknya bolak-balik. Terkadang Nabi yang baca ya dengan hafalan Nabi 30 sus dan malaikat Jibril mendengarkan, dan sebaliknya malaikat Jibril membacakan 30 juz dan Nabi menyimak mendengarkan gitu ya. Nah, kemudian beliau amat tawadhu dalam menampakkan kejuhudan. Di antara buktinya bahwa Rasulullah itu, nah rumahnya itu pada ini ya memang bocor ya, jadi mengalirkan air hujan dari atas atap masjid membasahi tempat beliau sholat. Demikian pula kondisi beliau yang sujud di atas tanah yang bercampur dengan air ya, terbayang baginda Rasulullah SAW. Nah, ini dikuatkan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa lalu langit menjadi mendung pada malam itu gitu ya. Kemudian hujan turun membasahi masjid persis di tempat sholat Nabi pada malam ke-21. Lalu mataku memandangi Rasulullah dan melihatnya keluar dari sholat subuh dalam kondisi wajahnya yang penuh dengan lumuran tanah bercampur air. Begitu zuhudnya Rasulullah ya, padahal beliau adalah seorang presiden, beliau adalah seorang pemuka agama juga, tapi subhanallah sekali saking zuhudnya Rasulullah, rumahnya bocor juga ya karena nempel juga dengan masjid, persis di tempat sujud, di tempat beliau sholat ya, sehingga ketika sujud banyak tanah yang bercampur air ya. Nih, kemudian ketika qiyamul lail beliau melakukannya di atas sahlai tikar ya, ketika tarawih itu di atas sahlai tikar, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa dulu orang-orang melakukan sholat kan terpisah-pisah ya, sebelum berjamaah gitu ya, sholat tarawihnya. Lalu Rasulullah menyuruhku agar membentangkan sehelai tikar untuknya, lalu beliau sholat di atasnya. Nah, seperti itu ya, Rasulullah menggelar tikar ada untuk ketika akan sholat gitu ya. Kemudian ketika itikaf, nah beliau singgah di rumah yang terbuat dari pelepah kurma. Sedikit makanan yang dimakan oleh beliau gitu ya, tidak banyak, paling hanya beberapa. Jadi Rasulullah itu luqaymat ya, hanya beberapa suapan dan hanya beberapa teguk gitu. Kemudian beliau melakukan iktikaf ya pada al-asyrul awakhir. Nah, jadi kata kuncinya di 10 hari terakhir itu sholat tarawih kita lebih dipanjangkan bacaannya, sujud diperpanjang, ruku diperpanjang ya, tumaninah ya. Nah, kemudian beliau juga tadi ya tadarus, kadang menyetorkan kepada malaikat Jibril, kadang malaikat Jibril yang mendengar, Rasulullah membaca, kemudian sebaliknya. Yang selanjutnya adalah melakukan itikaf pada al-asyrul awakhir. Nabi beriktikaf pada al-asyrul awakhir di bulan Ramadan dan memasang tempat khusus baginya di dalam masjid, seraya menyendiri untuk menghadap Allah, meskipun di tengah kesibukan beliau dengan dakwah, tarbiyah, pengajaran dan jihad. Di antaranya indikasinya ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dia berkata bahwa Nabi beriktikaf pada al-asyrul awakhir di bulan Ramadan. Kemudian ini berkata ya Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Nah, pokoknya bisa diamalkan lah ya.
Nah, kemudian beliau antusias mencari Lailatul Qadar. Nah, ini ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang khairu min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dan Nabi sangat antusias gitu ya, bersungguh-sungguh mencari dengan menambah frekuensi ibadah beliau melebihi ibadah yang beliau lakukan pada hari lainnya. Di antara yang menguatkannya adalah hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah, sesungguhnya aku beriktikaf pada 10 hari pertama 10 ini asalnya ya. Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang sahabat ya, sesungguhnya aku iktikaf pada 10 hari pertama untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Kemudian aku beriktikaf lagi di 10 pertengahannya. Kemudian aku didatangi dan dikatakan kepadaku, sesungguhnya ia adalah pada 10 hari terakhir al-asyrul awakhir. Barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah. Lalu orang-orang beriktikaf bersama baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau tidak lupa memperhatikan para istrinya ya. Di antara indikasinya, pertama beliau menganjurkan untuk banyak berbuat baik, banyak berbuat amal soleh. Salah satunya adalah hadis riwayat dari Ali ya, bahwa di Asyrul Awakhir dan bulan Ramadan Nabi membangunkan keluarga ya untuk sholat malam. Kedua, beliau pernah tidak beriktikaf Ramadan dalam setahun untuk menjaga perasaan istri beliau dan menghilangkan khawatir akan tumbuhnya persaingan yang tidak sehat ya di antara istri beliau lantaran cemburu. Pernah Rasulullah tidak beriktikaf di salah satu Ramadan yang beliau lakukan. Ketiga, beliau mengajak mereka berbicara ya, sekali waktu saat beliau berada di periktikafannya kan 10 ya, jadi sekali waktu dibagi-bagi gitu. Keempat, beliau mengizinkan mereka beriktikaf bersama beliau dengan memasang tempat khusus ya, semacam tenda bagi kaum wanita di Masjid Nabawi. Jadi di dalam itu ada tenda-tenda gitu ya, perempuan yang beriktikaf. Beliau tetap memberikan bimbingan agama kepada manusia. Jadi Nabi mengarahkan manusia dan mengajak mereka untuk mengerjakan amal soleh. Indikasinya hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Kemudian beliau bersabda, aku menghidupkan 10 pertama Ramadan dengan ibadah. Kemudian aku telah tampak olehku agar melakukan lagi di Asyrul Awakhir. Barang siapa yang ingin melakukan iktikaf bersamaku, maka hendaklah dia mantap di periktikafannya. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku sesuatu pada malam ini, namun kemudian aku dilupakan untuk mengingatnya. Oleh karena itu carilah pada 10 hari terakhir al-asyrul awakhir dan carilah pada setiap tanggal yang ganjil. Nah, jadi beliau ya tadi sangat luar biasa sekali ya dalam melakukan iktikafnya. Beliau sudah tetap memberikan fatwa kepada orang yang meminta. Sebagaimana hadis dari Dumroh ya, bahwa dia berkata ya, beliau bersabda kepadanya, sepertinya kamu ada punya keperluan. Dia menjawab, ya, sekelompok kaum dari Bani Salamah mengutusku untuk menanyakan malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, tanggal berapakah malam ini? Dia menjawab 22. Beliau bersabda, iya, malam Lailatul Qadar ada pada malam ini. Kemudian dia pulang dan berkata, yakni maksud ucapan Nabi tersebut adalah malam yang akan datang ini, yaitu malam ke-23 dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau menempatkan dirinya sebagai qudwah, panutan bagi manusia. Bahwa pertama beliau pergi ke masjid untuk melakukan sholat malam ya, sholat tarawih bersama para sahabat ya, sebagaimana dalam hadis Siti Aisyah bahwa Rasulullah pada suatu malam keluar saat tengah malam, lalu beliau melakukan sholat di masjid, kemudian beberapa orang mengikuti beliau. Kemudian yang kedua adalah beliau iktikaf untuk mencari dan sungguh-sungguh ya mencari Lailatul Qadar dan mengajak manusia melakukan hal itu. Nah, jadi kasih sayang beliau terhadap umatnya luar biasa ya. Di antara yang menguatkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, beliau melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisol ya, yang terus menerus setiap hari ya, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka ya. Dan hal ini terdapat dalam hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah melarang wisol, puasa yang terus menerus setiap hari, karena kasih sayang beliau terhadap mereka. Lantas mereka berkata, akan tetapi engkau melakukan wisol, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya kondisiku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan oleh Allah. Dan ketika ada sebagian mereka yang ngotot untuk melakukan itu, beliau memberikan peringatan dan mencela ya tindakan mereka tersebut. Namun ketika sebagian lagi
semata mempan dengan peringatan yang beliau katakan. Beliau memberikan mereka sanksi dan hal ini beliau lakukan semata-mata karena takut nantinya akan menyusahkan diri mereka sendiri. Yang berjanji, aku mah tidak akan tidur selama-lamanya, mau qiyamul lail, aku tidak akan buka selama-lamanya ya, aku akan saum. Nah itu ya, aku tidak akan menikah. Nah jadi Rasulullah memperingati ya bahwa kedua beliau tidak sholat malam bersama para sahabatnya secara jamaah karena khawatir nantinya ini akan diwajibkan terhadap mereka. Kemudian perintah beliau agar mengeluarkan zakat fitrah. Indikasinya adalah ini, bahwa Rasulullah telah berkhutbah di hadapan manusia ya, sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, lalu beliau bersabda, keluarkanlah satu satu bur atau satu qamh, ya, keduanya merupakan jenis gandum, antara 2 orang, atau satu sok kurma dan satu sok syair sejenis gandum juga, untuk setiap orang kecil maupun tua. Nah di sini ya perintah untuk zakat fitrah. Nah kemudian beliau mewakilkan sebagian tugas kepada para sahabat, diantaranya Rasulullah, perkataan Abu Hurairah ya, Rasulullah mewakilkan kepadaku untuk menangani zakat Ramadan, lalu seseorang datang kepadaku sembari memberikan sedikit makanan dan aku mengambilnya, kemudian aku berkata, aku akan mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah selesai ya, tidak banyak-banyak. Ini adalah tulisan dari Syekh Nasir Ash-Shimali ya, dengan berjudul Barnamaj I'tikaf. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita menghadapi 10 hari terakhir ya, Al-Ashurul Awakhir, bersungguh-sungguh sebagaimana baginda kita Nabi Muhammad SAW sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan Al-Ashurul Awakhir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah guru kita Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan tambah-tambah berkah ilmunya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kepada kita semua, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah yang makbulah dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kajian subuh